Selamat malam, saudara terkasih. PA akan dibawakan oleh saudara kita Maira. Saya serahkan kepada Maira. Sebelum kita memulai PA kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk boleh mengikuti PA kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat, memberikan kami kefokusan hati sehingga kami dapat menyimak bersama-sama dan mempelajari bersama-sama bagian firman Tuhan yang akan kami bahas. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kami boleh terus melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Pada malam hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Judul perikop, Yakub lari meninggalkan Laban. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, 'Yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu,' maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, 'Yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu,' maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada satu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, 'Yakub,' jawabku, 'Ya Tuhan.' Lalu ia berfirman, 'Angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu.' Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, 'Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu.' Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak, ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, tema PA kita adalah mencari hikmat Tuhan di tengah masalah. Dalam Kejadian 31 ayat 1 sampai 21. Kalau kita lihat di latar belakang dari kitab Kejadian pasal 31 ini adalah peristiwa di mana Yakub memutuskan untuk lari dan meninggalkan Laban dan kembali ke tanah kelahirannya setelah bertahun-tahun bekerja untuk pamannya. Jadi pada saat itu Yakub sedang dalam keadaan ingin memutuskan pergi gitu ya dari Laban
dan akan kembali ke tanah kelahirannya setelah dia bertahun-tahun bekerja untuk pamannya. Jadi Laban ini adalah paman Yakub sebetulnya, tetapi menjadi mertuanya ketika Yakub menikah dengan Rahel dan Lea. Karena si Laban ini adalah ayah dari Rahel dan Lea. Pada mulanya Yakub melarikan diri dari Esau karena pada saat itu kan masalah yang terjadi adalah Yakub mengambil hak kesulungan Esau gitu ya. Kemudian dia kabur dari Esau dan tinggal bersama pamannya Laban di Haran. Si Yakub ini bekerja pada Laban selama 20 tahun dan 14 tahun itu dia gunakan untuk meminang Lea dan Rahel. 6 tahun dia bekerja untuk mendapatkan ternak. Selama bekerja, Yakub mengalami penipuan dari si Laban ini. Bagaimana si Laban ini menipu si Yakub dengan mengganti upahnya, kemudian memanipulasinya dalam hal pengelolaan ternak. Dan titik puncak masalahnya yaitu ketika Yakub berhasil memperkaya dirinya dengan cara yang sah. Anak-anak Laban merasa iri dan menuduh Yakub telah mengambil harta ayah mereka. Kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sana terjadi suatu kejadian di mana anak-anak Laban berkata satu sama lain, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Jadi si Lea dan Rahel ini tuh berdiskusi gitu ya, membicarakan Yakub dan memikirkan bahwa si Yakub ini sudah mengambil segala harta milik ayah mereka dan harta yang diambil itu digunakan Yakub untuk membangun kekayaannya. Dan juga selain itu terlihat gitu ya dari muka si Laban bahwa ekspresinya ketika dia melihat Yakub itu sudah berbeda, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian di ayat yang ketiga, Tuhan berkata kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Jadi di bagian ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini terjadi dua hal yang berbeda, di mana si Yakub dituduh sudah mencuri, kemudian ekspresi Laban kepada Yakub berbeda, dan Tuhan berfirman kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, aku akan menyertai engkau. Kita lihat dari ekspresi istrinya Yakub, kemudian dari ekspresi mertuanya, lalu Tuhan tiba-tiba nyuruh pulang. Pastikan si Yakub ini merasakan perasaan yang gundah gulana gitu ya. Apa sih maksudnya gitu? Apakah aku harus pergi meninggalkan Laban atau aku harus tetap di sini gitu ya, mungkin dalam pikirannya si Yakub. Kita lihat ayat yang keempat sampai ayat yang kesembilan. Setelah Tuhan berkata kepada Yakub dan menyuruh Yakub pulang ke negeri nenek moyangnya, Yakub berinisiatif gitu ya untuk menyampaikan sesuatu kepada Rahel dan Lea. Apa sih yang disampaikannya? Kita lihat di ayat yang keempat. Yang disampaikan Yakub kepada Rahel dan Lea yaitu dia memanggil gitu ya Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatnya pada ayahmu. Kita lihat di sini Yakub itu berkata kepada Rahel dan Lea. Dia menyampaikan gitu ya perasaan hatinya kepada Rahel dan Lea. Kemudian selain dia menyampaikan perasaan hatinya kepada Rahel dan Lea, dia juga menyampaikan bagaimana si Laban ini sudah berperilaku curang gitu kepadanya. Kita lihat di ayat yang ketujuh bagaimana si Laban ini berlaku curang dengan mengubah sebanyak 10 kali upahnya. Tetapi di sini kita lihat Allah tidak membiarkan si Laban berbuat jahat kepada Yakub. Kemudian di ayat yang ke-8 juga yang terjadi kepada Yakub adalah apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-coreng akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Nah, di ayat yang ke-9, demikian Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Jadi, selain dari kecurangan Laban, yang bagaimana si Laban ini mengubah upah Yakub sebanyak 10 kali, Allah juga bertindak bagi Yakub. Allah itu mengambil ternak Laban dan memberikannya kepada Yakub. Di bagian yang pertama, tadi kita lihat bagaimana sikap Lea dan Rahel, kemudian sikap si Laban kepada Yakub. Di ayat yang keempat dan kesembilan, Yakub itu memberikan suatu informasi gitu ya, kayak dia tuh menyatakan bagaimana sih kebenarannya yang terjadi gitu. Jadi kita lihat itu di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Kemudian yang selanjutnya di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Pada suatu kali,
pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, iya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan dan menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Jadi kita lihat di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 ini, Allah berfirman kepada Yakub tentang ternaknya, tentang kambing domba yang disampaikan di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 tadi. Dan di ayat yang ke-13, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah, engkau pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Jadi Tuhan itu bukan hanya menegaskan tentang kambing dombanya tadi, tetapi Tuhan itu juga menegaskan bahwa dialah Tuhan yang sama seperti yang Yakub temui di Betel pada saat Yakub mengurapi tubuh, pada saat Yakub bernazar, maka Tuhan menyampaikan pesan gitu ya bahwa Yakub itu harus pulang. Yakub itu harus bersiap dan pulang ke negeri di mana sanak saudaranya berada gitu ya. Setelah Yakub mendapatkan firman Allah ini, kita lihat di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 bagaimana jawaban dari Rahel dan Lea. Rahel dan Lea menjawab katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Kita lihat jawaban Rahel dan Lea kepada Yakub. Dia bertanya kepada Yakub, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami di dalam rumah ayah kami? Tetapi di ayat yang ke-16 dia bilang, sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Jadi si Rahel dan Lea ini mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh Yakub. Bagaimana Tuhan memerintahkan Yakub untuk bisa pulang ke tanah nenek moyangnya, begitu juga Rahel dan Lea mendukung Yakub. Kemudian di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, tindakan Yakub bagi kedua istrinya, anak-anaknya, dan semua ternaknya. Yakub bersiap. Kemudian dia menaikkan anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Setelah itu, Yakub menggiring seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Jadi, setelah mendapat jawaban dari Rahel dan Lea, Yakub langsung bertindak. Tindakannya apa? Yaitu tadi dia menaikkan anak-anaknya, dia menaikkan istrinya, kemudian dia juga menggiring seluruh ternaknya, dan dia pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Kita lihat di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Ada tindakan yang terjadi di luar pengetahuan Laban. Laban itu sudah pergi menggunting bulu-bulu domba. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban, orang-orang itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikian ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Jadi ternyata si Yakub ini pergi ke tanah Kanaan tanpa sepengetahuan Laban. Pada saat Laban pergi menggunting bulu dombanya, pada saat itulah si Yakub dan istrinya dan ternak-ternaknya pergi ke tanah Kanaan. Tetapi bukan hanya pergi tanpa bilang, si Rahel juga mencuri terafim ayahnya. Terafim itu apa sih teman-teman dan Bapak Ibu? Terafim itu adalah patung dewa keluarga yang biasa digunakan untuk praktek penyembahan berhala. Kita tahu bahwa si Laban ini kan bukan penyembah Tuhan ya, jadi dia itu penyembah berhala. Terafim inilah yang digunakan untuk praktek penyembahan berhala tersebut. Tetapi dari penemuan arkeologis atau budaya kuno, ini menunjukkan bahwa jika memiliki patung-patung itu atau terafim itu dianggap bahwa seseorang sudah memperoleh dua bagian warisan ketika sang ayah meninggal. Dan terafim ini bisa digunakan menjadi simbol hak waris keluarga. Jadi si Rahel ini mencuri terafim itu bukan untuk dipuja, teman-teman dan Bapak Ibu, tetapi untuk memperoleh keuntungan keuangan. Dan itu dianggap bahwa si Rahel ini ingin mengambil hak warisnya gitu dari ayahnya, karena kan dia tidak mendapat hak waris dari ayahnya. Jadi si terafim ini diambil untuk menjadi simbol perolehan hak bagian warisan.
Tetapi kalau mau diselidiki lagi, tidak tahu pasti gitu ya kenapa si Rahel mencuri terafim itu. Dan kalau mau dilihat lagi bahwa tindakan Rahel ini menciptakan ketegangan tambahan dan menciptakan konflik gitu ya dalam kehidupan keluarga mereka. Selain itu, kita mau melihat hal menarik apa sih yang bisa kita dapatkan dari bagian ini. Yang pertama, kita mau melihat bagaimana intervensi Allah dalam kehidupan Yakub. Tuhan secara langsung berbicara dengan Yakub, memberikan arahan yang jelas dan menjanjikan penyertaan. Jadi Tuhan itu terlibat di dalam kehidupan orang-orang yang setia kepadanya. Kenapa sih bisa si Yakub ini berbicara langsung dengan Tuhan? Bisa sampai Tuhan berfirman kepada Yakub, ya. Kan secara otomatis itu pasti langsung berbicara gitu kan. Kenapa sih bisa Tuhan berbicara kepada Yakub? Inilah yang disebut sebagai transformasi iman. Dari ketekunan Yakub kepada Tuhan, itulah yang mengakibatkan dan menjadikan Tuhan itu bisa berbicara langsung dengan Yakub. Di mana sebelumnya si Yakub ini adalah seorang pemuda yang menipu dan merebut hak kesulungan Esau. Tetapi sesudah dia bertemu dengan Tuhan di Betel, dia berubah menjadi seseorang yang sangat bergantung pada Tuhan. Maka di setiap segala sesuatu hal yang dia lakukan, di setiap segala kondisi yang terjadi dalam kehidupan dia selalu mencari Tuhan dalam kehidupannya. Maka dari itu, Tuhan itu bisa langsung berbicara dengan Yakub karena Yakub setekun itu gitu, mencari Tuhan dalam segala kehidupannya. Selain hal menarik dari intervensi Allah kepada Yakub, hal menarik yang lainnya adalah bagaimana di sini terjadi konflik keluarga. Dinamika kehidupan yang penuh konflik mencerminkan bahwa masalah keluarga bisa saja terjadi dan iman dapat berperan di dalam menghadapi masalah tersebut. Konflik keluarga yang terjadi dalam bagian ini adalah di mana tadinya si Lea dan Rahel itu menuduh Yakub telah mengambil segala harta milik ayah mereka. Dan di sini juga si Yakub merasakan bahwa dia sudah tidak dipercayai lagi oleh Rahel dan Lea, tetapi kita lihat dia menjelaskan pelan-pelan kepada Rahel dan Lea dengan cara dia memanggil Rahel dan Lea untuk bertemu, untuk berbicara gitu ya. Di ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 tadi dia kan menjelaskan bagaimana si kambing domba yang bercoreng-coreng, bagaimana kambing dombanya bisa berkelamin dan bisa menghasilkan ternak yang baik gitu kan. Nah, di sini kita lihat bagaimana iman si Yakub ini bisa berperan dalam menghadapi segala konflik yang terjadi gitu ya. Jadi, Bapak Ibu, iman itu sangat penting secara khusus gitu dalam hal kita bisa menghadapi konflik yang terjadi. Dan hal yang menarik dari bagian ini adalah keberanian Yakub dalam mengambil tindakan untuk melindungi keluarganya dan mengikuti arahan Tuhan. Meskipun itu bisa terjadi resiko dan Yakub resiko besarnya ya dari Laban gitu ya, dari mertuanya. Yakub mengambil tindakan apa untuk melindungi keluarganya? Yakub mengambil tindakan dia mengajak keluarganya pergi ke tanah Kanaan itu bukan semata-mata karena keinginan dia tetapi karena arahan Tuhan kepada dia gitu ya. Dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun nanti pada akhirnya ada resiko yang dia akan hadapi. Siapa tahu mungkin nanti si Laban ini tahu gitu ya bahwa mereka kabur, resikonya mungkin si Laban akan mengejarnya dan kita lihat di perikop setelah itu Laban pasti mengejar Yakub gitu kan dan ini perikopnya Laban mengejar Yakub itu kan berarti ada resiko yang terjadi pada saat si Yakub ini mengambil tindakan tetapi si Yakub tetap mengambil tindakan karena sudah mengikuti arahan Tuhan. Kita lihat dari bagian ini apa sih pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita? Dalam cerita ini, Yakub menghadapi berbagai masalah dan akhirnya dia mencari hikmat Tuhan untuk dapat memutuskan tindakan yang tepat. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana kita bisa mencari hikmat di tengah masalah kita? Kita lihat yang pertama, saya mengambil kesimpulan pesan yang Allah sampaikan yaitu bagaimana kita mau mendengarkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Kejadian pasal 31 ayat yang ketiga, Tuhan berfirman kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Seringkali di dalam kehidupan kita, kita mungkin sulit gitu ya untuk kita mau mendengarkan Tuhan. Karena apa yang Tuhan sampaikan kepada kita tuh kayaknya suatu hal yang mustahil untuk kita lakukan dan itu mungkin membuat kita bingung gitu. Tapi di sini kita mau belajar, kita mau mendengarkan Tuhan seperti Yakub yang mendengarkan Tuhan ketika Tuhan menyuruh dia pulang ke negeri
nenek moyangnya. Dan Tuhan berfirman kepada Yakub itu bukan hanya sekali, tetapi 2 kali gitu ya. Tuhan bilang, bersiaplah, pulanglah gitu ya. Dan Tuhan juga menegaskan, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernazar. Jadi Tuhan meyakinkan Yakub yang menyuruh dia itu memang Tuhan yang dia kenal, Tuhan yang dia tahu gitu ya. Dan kita lihat di sini, sebagai orang percaya, cara kita mendengarkan Tuhan mungkin tidak bisa seperti aku gitu ya, kita langsung dengar Tuhan berbicara kepada kita secara langsung. Hei, kamu pulang gitu kan, kayak waktu Tuhan berbicara kepada Yakub. Tetapi cara kita bisa mendengarkan suara Tuhan yaitu lewat kehidupan doa kita yang konsisten. Kita mungkin sulit dengan segala kesibukan kita, dengan segala pekerjaan kita mungkin sulit untuk bisa melakukan kehidupan doa yang konsisten. Tapi dari sini kita mau belajar bahwa ketika kita ingin mendengarkan suara Tuhan, mari kita mau bersama-sama untuk memulai kehidupan doa yang konsisten. Supaya suara Tuhan itu bisa kita dengar lewat hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, lewat Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Disitulah kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kemudian, selain kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita juga harus memiliki sikap yang jujur dan adil. Kalau tadi kita mendengarkan suara Tuhan, kita meluangkan waktu kita dengan berdoa dan mendengarkan Tuhan secara teratur, kita bisa memahami kehendak Tuhan dan kita bisa mengetahui Tuhan tuh mau membawa kita kemana sih arahnya bagi kehidupan kita tuh kita bisa tahu dari kehidupan doa kita. Selain itu, kita juga harus memiliki sikap hidup yang jujur dan adil. Kita bisa lihat dari kehidupan Yakub di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 di mana dia menjelaskan secara perlahan, dia menjelaskan secara jujur kepada Lea dan Rahel apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan di situ kita lihat ketika si Yakub ini jujur, Lea dan Rahel itu memiliki pengertian yang benar. Jadi mereka tidak lagi menuduh si Yakub, tetapi mereka mengetahui, oh ini loh yang sebenarnya terjadi. Si Yakub menjelaskan situasinya dan akhirnya si Yakub mendapat dukungan dari si Lea dan Rahel. Kita lihat bahwa sikap jujur dan adil adalah bagian penting dalam mencari hikmat Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, ketika kita memiliki sikap yang benar, maka kita bisa lebih mudah mencari hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang, kalau kita memiliki sikap hidup yang salah, hikmat Tuhan itu akan sulit untuk kita dapatkan. Tapi ketika kita memiliki sikap hidup yang benar, terutama sikap jujur, dan memiliki sikap yang adil, maka hikmat Tuhan itu akan datang kepada kita dan kita akan lebih mudah mencari hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, kita mendiskusikan masalah dengan keluarga. Seperti yang terjadi gitu ya dalam kehidupan Yakub, Lea, Rahel, dan anak-anaknya, si Yakub ini mengambil tindakan untuk mendiskusikan masalah dengan keluarganya. Jadi dia tidak mengambil keputusan secara sepihak. Dia mendiskusikan dulu. Dia kan tahu nih Tuhan nyuruh dia untuk pulang ke tanah Kanaan. Tidak mungkin dia pulang langsung gitu kan. Tapi itu akan menjadi pertanyaan bagi Lea dan Rahel. Tapi dia mau mendiskusikan masalah dengan keluarganya. Jadi si Yakub berbicara, si Yakub menceritakan bagaimana awal mulanya sampai akhirnya dia bisa mendapatkan kekayaan ini, bagaimana juga tadi dia menceritakan tentang kecurangan yang dilakukan oleh Laban dan perilaku yang dia terima, itu malah menjadikan si Lea dan Rahel ini mendukung dia untuk pulang ke Kanaan. Jadi di bagian ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana komunikasi itu adalah hal yang sangat penting. Dan komunikasi yang baik itu bisa berguna pada saat kita memiliki masalah. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman, relevansinya untuk kita sekarang, mungkin saat ini kita sering menghadapi masalah yang sulit kita cari jalan keluarnya. Tapi dari firman Tuhan ini, dari bagian ini, kita mau belajar untuk bisa berusaha atau belajar untuk bisa berkomunikasi yang baik. Karena kalau komunikasi kita jelek, pastinya masalah itu tidak akan terselesaikan dengan baik gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Tapi ketika kita memiliki komunikasi yang baik, terutama dengan keluarga kita, mungkin kita ada masalah nih di keluarga kita, atau kita ada masalah di tempat kerja kita, atau mungkin kita ada masalah dengan teman kita, relasi kita yang lain. Disinilah pentingnya komunikasi. Jadi ketika kita punya komunikasi yang baik, maka masalah itu juga akan terselesaikan dengan baik. Tapi ketika kita tidak memiliki komunikasi yang baik, maka masalah itu pasti tidak akan selesai dengan baik atau mungkin tidak akan selesai gitu. Jadi kita harus belajar untuk bisa
mendiskusikan masalah itu dan memiliki komunikasi yang baik. Selain itu, kita juga harus mengambil tindakan berdasarkan hikmat Tuhan. Di ayat 17 sampai 21. Yakub bersiap, dia menaikkan anak-anaknya, dia mempersiapkan seluruh ternaknya, kemudian dia juga pergi tanpa memberitahukan kepada Laban. Mungkin itu adalah cara yang Tuhan gunakan supaya Yakub bisa pergi meninggalkan Laban. Jadi, kita harus memastikan segala tindakan yang diambil itu berdasarkan hikmat dari Tuhan. Dalam kehidupan kita, dalam penyelesaian masalah kita akan sulit kalau kita tidak bisa memastikan bahwa tindakan itu berdasarkan hikmat dari Tuhan atau bukan. Oleh sebab itu tadi, kehidupan doa kita itulah menjadi suatu hal yang penting supaya kita bisa mengambil tindakan berdasarkan hikmat dari Tuhan. Seperti Yakub, dia sudah 2 kali mendengarkan suara Tuhan. Dan dia sudah yakin bahwa tindakan yang akan dia ambil itu adalah berdasarkan dari Tuhan. Itu juga dengan kita. Ketika kita sudah tekun datang kepada Tuhan, kita mendoakan masalah kita mendengarkan suara Tuhan, kita yakin bahwa itu adalah hikmat dari Tuhan, kita pastikan bahwa tindakan itu kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi, kita harus bisa mengambil tindakan berdasarkan hikmat Tuhan. Bapak Ibu, dari sini kita mau belajar 4 hal gitu ya. Yang pertama tadi, mendengarkan Tuhan, kemudian kita mau punya sikap jujur dan adil, supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan itu tadi, kita harus punya sikap yang jujur dan adil, karena sikap kita yang buruk itu membuat kita bisa sulit mencari hikmat Tuhan. Selain itu, kalau ada masalah, kita mau belajar untuk mendiskusikan masalah kita gitu ya. Entah itu dengan keluarga kita, dengan teman sekerja kita, dengan pasangan kita, ataupun dengan siapa saja gitu ya. Kita harus bisa belajar memiliki komunikasi yang baik. Dan juga kita mau mengambil tindakan berdasarkan hikmat Tuhan. Ketika kita sudah memiliki kehidupan doa yang benar, memiliki kehidupan doa yang konsisten, maka hikmat Tuhan itu akan selalu datang kepada kita. Dan tindakan yang kita lakukan itu pasti sudah berdasarkan hikmat Tuhan. Demikianlah pembahasan PA kita pada malam hari ini. Ada pertanyaan diskusi yang akan saya tanyakan buat kita semua. Yang pertama, apa yang dapat kita pelajari dari cara Yakub mendengarkan dan menaati firman Tuhan? Kak Lena dulu deh. Yang bisa kita pelajari dengan cara Yakub ini, Yakub merespon apa yang Tuhan katakan. Saat dia mendengarkan, dia pun mentaati apa yang Tuhan suruh kepada Yakub. Itu sih, Kamaira. Terima kasih Kak Lena untuk jawabannya ya. Jadi kita belajar ya bersama-sama bagaimana Yakub mau merespon apa yang Tuhan telah sampaikan kepada dia, nyuruh dia pulang ke Kanaan. Jadi dia dengarkan Tuhan gitu ya. Dan dia memastikan bahwa itu tuh benar-benar dari Tuhan gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang dapat kita ambil dari cara Yakub menghadapi situasi konflik? Atau cara yang bisa kita terapkan ya dari si Yakub ini saat dia menghadapi situasi atau konflik yang dialami, kita bisa dapat apa sih? Dan apa yang bisa kita tiru dari Yakub? Apa yang bisa kita ambil dari cara Yakub menghadapi situasi konflik, Om? Tadi kan pertanyaannya bagaimana cara Yakub ya? Iya. Kalau tadi kita baca perikop yang tadi, sama juga mungkin kisah-kisah sesudahnya, itu kalau saya melihat Yakub itu tipe orang yang kalau ada masalah itu tidak langsung hadapi ya, lebih kepada dia melarikan diri atau menjauhkan diri gitu. Jadi ketika bermasalah dengan Esau, dia juga pergi. Ketika bermasalah dengan Laban, juga dia pergi. Jadi menurut saya, cara yang Yakub lakukan itu ya coba menjauhkan diri dari masalah. Kalau menurut saya, ya kita tidak tahu kenapa demikian. Apa mungkin karena dia tahu bahwa yang dia hadapi adalah keluarganya, atau ada hal lainnya. Tapi kalau lihat dari beberapa kisahnya dan beberapa cerita yang ditulis di Alkitab, itu beberapa kali Yakub melarikan diri atau menjauhkan diri ya dari setiap ada masalah yang ada. Itu yang saya tangkap. Terima kasih. Iya Pak, bener. Iya ya, si Yakub seringkali melarikan diri dari masalahnya. Benar Pak, benar. Kalau dari saya, cara kita menghadapi situasi konflik. Tadi yang berdiskusi itu ya, kalau dari saya, si Yakub memilih untuk berdiskusi kepada Rahel dan Lea ketika dia mendengar
bahwa Rahel dan Lea sudah membicarakan dia di belakang. Dia mengkoreksi apa yang sudah dibicarakan oleh Rahel dan Lea itu tidak benar gitu. Jadi dia berdiskusi supaya tidak salah nalar gitu ya. Cara yang bisa saya ambil yaitu tadi, saya mungkin bisa lebih mau berkomunikasi dengan baik, tidak mendiami atau mungkin tidak mengabaikan gitu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita bisa meniru ketekunan iman Yakub dalam menghadapi kesulitan. Yaitu tadi kita mau mendengarkan suara Tuhan lewat dia yang sering datang kepada Tuhan, dia mencari suara Tuhan, dia mencari apa yang Tuhan mengkehendaki dalam kehidupan dia, dan itu yang harus kita tiru. Apalagi kita sebagai orang percaya gitu ya, kita harus punya ketekunan iman seperti Yakub ya. Kita rajin doa, kita rajin baca firman supaya kita tahu hikmat itu berasal dari Tuhan atau bukan gitu, dan kita bisa menghadapi kesulitan kita berdasarkan hikmat Tuhan. Kemudian terakhir, apakah ada keputusan sulit yang harus Anda ambil atau buat baru-baru ini? Dan bagaimana Anda mencari hikmat Tuhan dalam keputusan tersebut? Dari Kak Oce mau menjawab pertanyaan ini? Iya. Kalau saya pribadi sih, akhir-akhir ini sih nggak ada ya, semua puji Tuhan lancar. Cuman kalau untuk keputusan sulit, beberapa pengalaman saya ya tentu saja bergumul ya. Karena kalau saya pribadi ya mungkin sama juga dengan Yakub. Maksudnya kita orang-orang percaya yang hidup dengan iman, kita terbatas dalam segala sesuatu, tapi kita percaya kehidupan kita juga selalu dipelihara, selalu ada perlindungan penyertaan Tuhan. Jadi untuk memutuskan sesuatu pasti digumuli dulu, dipikirkan, minta petunjuk, baru memutuskan gitu. Kalau saya pribadi begitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Oce untuk jawabannya. Jadi kita harus terus meminta petunjuk dari Tuhan supaya kita bisa menentukan keputusan apa yang harus kita ambil. Sekian PA kita pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman atau ada pengalaman pribadi yang ingin diceritakan. Dipersilakan. Maira, saya ingin tahu aja sih, tadi sempat singgung tentang terapim ya. Iya Kak, Bisa dipertegas sedikit dulu tentang itu. Saya pengen dengar. Terima kasih. dari yang Mai cari tadi, si terafim ini tuh ada di rumah orang-orang yang menyembah berhala. Jadi termasuk Laban. Laban kan dia bukan penyembah Tuhan kan, dan si Yakub ini menjadi menantunya Laban. Si terafim ini Ya. tadi ada di rumah Laban. Kemudian terafim ini digunakan untuk mereka bisa menyembah berhala itu tadi. Nah, ini kan patung-patung dewa keluarga yang biasa digunakan untuk praktek penyembahan berhala. Tetapi dari tadi saya mencoba cari tahu di Alkitab Penuntun, dia mengatakan bahwa si terafim ini tuh menunjukkan bahwa jika kita memiliki patung ini, itu tuh kita bisa memastikan bahwa kita itu dapat warisan. Jadi kalau ayah kita meninggal atau kita punya si patung ini, kita tuh udah dapat warisan gitu dari ayah kita, simbol hak waris keluarga gitu. Mungkin kayak kita sekarang, kayak misalnya orang tua kita meninggal, kita dapat tanah gitu kali ya, simbol hak waris, atau kita punya surat tanahnya gitu sebagai simbol bahwa kita tuh udah dapat hak waris keluarga gitu. Dan kalau kita lihat dalam Rahel yang sudah mencuri terafim itu tadi, Rahel tuh tidak gunakan untuk menyembah, tetapi untuk yaitu sebagai tanda kalau dia tuh dapat hak waris gitu dari ayahnya. Gitu sih Kak yang Mai coba cari tadi. Terima kasih. Terima kasih Kak Maira. Jadi menarik sebenarnya ya, kalau kita lihat, nampaknya memang penyembahan dan harta itu memang menjadi semacam fenomena yang hadir di semua manusia dan sepanjang zaman begitu ya. Iya. Jadi setiap kali kita beragama atau kita mempercayai sesuatu selalu berkaitan dengan keinginan-keinginan yang ada di balik setiap apa yang kita sembah begitu. Nah, jadi ternyata juga saya baru tahu juga itu ya, ternyata itu cukup baik ya, dan jadi satu masukan juga kalau dilihat nampaknya Rahel belum mengenal dengan lebih dekat tentang Allahnya dari Yakub. Jadi dia masih khawatir tentang perjalanan keluarganya bersama dengan Yakub, sehingga dia masih berharap tentang harta atau warisan yang hendak nanti diterima begitu kan. Nah, jadi itu satu pelajaran penting bahwa memang
kalau mengikut Tuhan atau kita beribadah atau kita datang kepada Tuhan, memang motif-motif itu bukan menjadi hal yang utama, begitu kan? Jadi harus benar-benar diperhatikan begitu ya, sehingga kita tidak seperti orang-orang lain atau bangsa-bangsa kafir lain yang seperti beribadah karena memang mereka punya maksud-maksud tertentu, ingin diberkati dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau kita harusnya datang dengan motif-motif hati yang tulus, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan bukan karena kita menginginkan sesuatu, tapi karena memang Dia adalah sumber dari segala sesuatu kan. Jadi seperti Matius 6:33 lagi kembali ya, kebenaran Allah dan kerajaannya itu yang menjadi fokus utama dari kehidupan iman kita begitu ya, yang lain hanya tambahan. Dan itu sangat menarik bagi saya. Terima kasih, satu pencerahan ya yang bisa menambah pemahaman kita tentang kisah ini dan juga menjadi pelajaran penting untuk mengoreksi mungkin motif-motif kita ketika mengikut Tuhan gitu atau melayani itu. Terima kasih Kamera, sangat memberkati. Kau Cek, Mai boleh nanya nggak? Iya, boleh. Kan si Yakub ini menikah dengan Rahel, berarti si Rahel ini kan dia tetap hidup seperti ayahnya gitu ya Kak. Maksudnya tetap hidup dalam penyembahan berhala. Bukankah pada saat itu orang-orang yang mengenal Tuhan nggak boleh nikah gitu ya sama orang yang tidak mengenal Tuhan? Terus gimana nih? Tapi Tuhan tetap memberkati Yakub, bukankah Yakub berdosa gitu dengan udah menikah dengan orang yang tidak menyembah Tuhan? Iya, kalau kita lihat ini kan aturan yang jelas itu baru ada ketika hukum Taurat dijalankan pada zaman Musa, begitu kan? Itu sebabnya kan ketika umat Israel menjadi satu bangsa, 12 suku berubah menjadi satu bangsa yang besar, maka larangan untuk berkeluarga dengan orang yang kafir itu menjadi sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tapi pada zaman Abraham dan keturunannya sebelum Taurat katakanlah dilegalkan menjadi hukum yang tetap bagi bangsa, itu masih dalam semacam tradisi yang ada pada saat itu. Makanya kan Laban itu kan masih berkerabat juga kan. Jadi itu masih semacam tradisi yang dijalankan. Tetapi tentu saja pengenalan itu terus berlanjut ya. Jadi dalam hubungan berkeluarga mereka, kemudian pengenalan akan Tuhan, terus-menerus mengubah cara pandang mereka ya, baik Rahel maupun juga Lea dan yang lainnya begitu. Ya, tapi juga nampaknya juga dalam kehidupan keluarga mereka juga masih ada semacam persaingan kalau kita lihat ya. Itu juga merupakan suatu pergumulan yang mungkin nampak dalam keluarga. Tapi dalam hal iman, kita lihat nanti setelah anak mereka lahir begitu kan, nama-nama mereka itu diberikan berdasarkan pemahaman yang sudah mulai tepat gitu. Ada yang di anugerah Tuhan atau ada yang pertolongan Tuhan begitu kan. Kata Tuhan di situ kan Yahweh kan. Jadi ada perubahan paradigma ketika mereka menjalani kehidupan dalam berumah tangga dan berelasi dengan Yakub. Nampaknya Yakub juga punya iman yang cukup baik sehingga dia bisa semacam menularkan ya bagi keluarga dia. Ini cukup menjadi gambaran juga yang baik untuk bagaimana relasi dalam keluarga. Walaupun masalah tetap ada, tapi bagaimana mereka membangun relasi dengan Tuhan dan dengan keluarga itu memberikan dampak yang besar ya, bagi kehidupan mereka selanjutnya. Begitu ya Kamanda ya. Jadi itu by proses gitu. Hukum itu belum dijalankan secara penuh setelah mereka menjadi bangsa zaman Musa. Ini kan sebelumnya kan, begitu ya. Kira-kira begitu ya Kamera ya. Tuhan berkati. Oke, baik. Terima kasih Kak Oce untuk jawabannya. Baik. Jadi dari bagian ini kita mau belajar, tadi banyak yang kita bisa pelajarinya. Bagaimana hubungan kita harus bangun lebih erat lagi dengan Tuhan, punya kehidupan doa yang konsisten supaya kita bisa terus mencari hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga jangan kompromi gitu ya dengan dosa. Udah percaya Tuhan tetapi masih ada hal-hal lain yang bisa menjadi titik kita untuk kita melakukan hal yang di luar Tuhan juga gitu ya. Kita banyak belajar, kemudian kita juga punya sikap jujur dan adil supaya hikmat Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita dan belajar diskusi dengan keluarga kita. Misalnya kita ada masalah sama orang, jadi kita harus punya kehidupan diskusi yang baik ya. Dan inilah yang kita pelajari dari Kejadian pasal 31 ayat 21 ini. Dan kita akan menutup PA kita pada malam hari ini. Dengan hormat, Om Yosua akan membawa kita dalam doa penutup. Baik, puji Tuhan.
Terima kasih buat Mei yang sudah memberikan materi yang bagus ya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung juga. Yuk, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur berkasih-Mu, di mana pada hari ini Tuhan sudah memberikan kami yang terbaik lewat daripada materi. Tuhan Kau berkati Maira, berkati kami, berkati semua kami yang hadir. Berkati kepala sidang kami, seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan bila sebentar kami mau akhiri, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Kau berkati kami semua, berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripada Tuhan Kau limpahkan di hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.